Sepasang saudari kembar dilelang. Para tuan muda ingin membawanya pulang untuk menghangatkan ranjang. Nyonya pemilik rumah bordil ingin membelinya untuk dilatih menjadi wanita penghibur kelas atas. Lagi pula, mereka adalah sepasang bunga yang masih kuncup. Namun, ketika seorang pria muncul, kedua saudari itu meneteskan air mata haru. Karena dia adalah tuan muda mereka. Tuan muda yang seharusnya sudah mati kemarin. Ternyata tadi malam, Chu Tian telah bereinkarnasi ke dalam tubuh ini. Dan di hadapannya ada seorang wanita bergaun pengantin. Chu Tian mengira dia sedang bermimpi indah. Namun, detik berikutnya, dia mendengar suara peti mati ditutup. Chu Tian ketakutan dan langsung melompat. Ini adalah pernikahan hantu. Dua pelayan berteriak tidak senonoh dan bergegas keluar. Rasa sakit di tubuhnya membuat Chu Tian sadar bahwa ini bukan mimpi. Dia telah bereinkarnasi. Sejumlah besar ingatan mengalir ke benak Chu Tian. Pemilik asli tubuh ini adalah putra bungsu seorang jenderal besar. Karena ibunya meninggal lebih awal, dia dibesarkan oleh neneknya dengan hidup yang nyaman. Tapi dia tidak berlatih kultivasi apapun. Hanya tahu mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Dia menjadi playboy terkenal di ibu kota. Namun, beberapa hari yang lalu, Chu Tian tiba-tiba meninggal karena sakit. Tapi sebenarnya, itu semua adalah rencana neneknya. Sementara itu, seorang pelayan berlari keluar dengan panik dan melapor. Ini adalah permaisuri Sikin dan nenek Chu Tian, Murong Jiangyu. Xiao Moyan, setelah mendengar bahwa Chu Tian belum mati, neneknya segera memberi isyarat kepada keponakannya, Murong Sue. Pergi dan lihat, dia tidak boleh hidup melewati malam ini. Begitu Murong Sue masuk, Chu Tian langsung merasakan niat membunuh yang kuat. Tanpa sepatah kata pun, Murong Sue meraih tangan Chu Tian dan mulai menyalurkan aliran energi mematikan ke tubuhnya. Hanya dalam sekejap, Chu Tian mulai memuntahkan darah. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benak Chu Tian. Sistem cheat, cepat selamatkan aku. Mendeteksi tuan rumah dalam bahaya. Mengaktifkan sistem Dameng Zhou Tianjing. Setelah cheat diaktifkan, aliran energi itu langsung diserap. Dan dia mendapatkan mata dewa yang dapat melihat menembus segala sesuatu. Dan satu kesempatan undian, Murong Sue terkejut. Dia tidak menyangka Chu Tian masih hidup. Murong Sue meraih Chu Tian lagi. Tapi malah merugi. Mendengar teriakan Murong Sue, semua orang bergegas datang. Murong Sue langsung menangis dan berkata, bahwa tuan muda Chu Tian mencoba menodainya. Para menteri mulai berdiskusi. Neneknya langsung berlutut dan mengatakan bahwa dia telah gagal mendidik cucunya. Dia memohon kepada permaisuri untuk menghukumnya. Dia berjanji tidak akan mengeluh. Mendengar ini, permaisuri tanpa ragu memerintahkan orang untuk menyeret Chu Tian keluar dan membunuhnya. Dalam kepanikan, Chu Tian melakukan undian. Dia mendapatkan teknik akupuntur pembalikan hidup dan mati. Bisa membalikkan yin dan yang, menentukan hidup dan mati. Pada saat yang sama, Chu Tian menyadari bahwa sang putri masih memiliki sedikit energi kehidupan. Ini berarti sang putri belum benar-benar mati. Chu Tian segera berteriak, mengatakan bahwa ia hanya butuh beberapa jarum untuk menyelamatkan sang putri. Permaisuri pun jadi gelisah. Kau benar-benar bisa menyelamatkan putriku? Tabib istana segera menyela, mengatakan denyut nadi sang putri telah berhenti berdetak. Anak ini pasti mengigau. Permaisuri berteriak, diam, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkan putriku, maka pernikahan ini akan kujadikan perayaan yang sesungguhnya. Tapi jika kau gagal, kau akan merasakan siksaan terberat di dunia ini. Setelah jarum perak dan anggur obat disiapkan, agar bisa fokus mengobati, Chu Tian meminta semua orang untuk keluar. Kini tak ada orang lain di ruangan itu. Chu Tian mengeluarkan jarum peraknya, dan mulai menggunakan teknik jarum pembalik maut. 1 jam kemudian, semua orang mulai mencemooh Chu Tian. Ibu Suri dan Murong Sue menyeringai, menunggu pertunjukan. Saat itu, Chu Tian membuka pintu. Syukurlah, tugas telah selesai. Putri sudah sembuh, tapi setelah memeriksa denyut nadi sang putri, tabib istana tidak menemukan perubahan. Mendengar itu, para menteri meminta permaisuri untuk segera menghukum mati Chu Tian. Kalian semua, tabib bodoh, diam. Chu Tian kemudian mendekati sang putri, dan mencabut jarum perak terakhir. Sang putri langsung memuntahkan cairan merah seperti jus tomat. Ini menandakan sang putri telah kembali hidup. Si sampah ini benar-benar menyelamatkan sang putri. Namun, racun di tubuh sang putri belum sepenuhnya hilang. Ia baru akan sadar 2 hari lagi. Kalian, tabib payah, bahkan tidak tahu kalau sang putri sudah siuman. Apa gunanya kalian? Chu Tian dan sang putri telah menikah. Jadi, statusnya sebagai menantu kerajaan tidak akan berubah. Ia boleh tinggal di ibu kota bersama sang putri. Ibu Suri segera berterima kasih, dan meminta izin agar keponakannya, Murong Sue, tinggal di istana. Chu Tian mengira permaisuri akan menolak, tetapi ia justru mengizinkannya. Saat itu, Chu Tian akhirnya mengerti betapa dibencinya pemilik tubuh asli ini. Sepertinya ia harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Semua orang kemudian meninggalkan istana putri. Chu Tian mengatakan kepalanya sakit sekali, dan ia baru bisa melanjutkan pengobatan besok. Permaisuri segera memanggil tabib terbaik.
Penyakit sang putri masih harus diobati oleh Cutian. Setelah memeriksa Cutian, tabib itu berkata bahwa Cutian mengalami kekurangan energi vital, dan hidupnya tak lama lagi. Untuk bertahan hidup, hanya ahli spiritual yang bisa membantunya. Dengan menyalurkan energi spiritual untuk memperpanjang umurnya, mungkin ia bisa hidup lebih lama. Tetapi ahli spiritual sangat langka, dan tidak mudah ditemukan. Setelah semua orang pergi, Cutian perlahan membuka matanya. Ia segera meminta sistem untuk memeriksa tubuhnya. Ternyata ia hanya punya waktu 7 hari untuk hidup. Cutian terkejut dan langsung melompat dari tempat tidur. Sistem memberinya 4 pilihan untuk memperpanjang hidupnya. Tanpa pikir panjang, Cutian memilih pilihan keempat. Lalu ia memasuki ruang mimpi besar. Tapi karena dia terlalu lemah, sistem langsung membukakan banyak benih energi mistis untuknya. Ini berarti Cutian bisa menjadi lebih kuat hanya dengan tidur. Sekarang, dia hanya perlu mengumpulkan 100 helai energi mistis untuk menjadi prajurit mistis. Dan secara otomatis memperpanjang umurnya 1 tahun. Beberapa saat kemudian, dia menyadari Murong Sue masuk. Dengan aura niat membunuh yang meluap-luap, Cutian ketakutan dan segera berhenti berlatih. Untuk mengusir Murong Sue, Cutian memintanya kembali ke kediaman untuk membawakan beberapa pakaian, sekaligus membawa kedua pelayan pribadinya. Namun, dia mengetahui bahwa kedua pelayan kembarnya telah dijual. Kedua saudara perempuan itu telah melayani Cutian dengan setia selama 5 tahun. Tetapi sekarang dihancurkan oleh wanita jahat Murong Sue. Tatapan Cutian saat ini menunjukkan segalanya. Lagi pula, tatapan ingin membunuh seseorang tidak dapat disembunyikan. Cutian ingin Murong Sue segera membeli kembali pelayannya. Tetapi ditolak. Lagi pula, Cutian tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Mendengar itu, Cutian langsung menamparnya. Cutian, kau cari mati. Murong Sue langsung menyerang. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Lagi pula, sekarang Cutian bisa menyelamatkan sang putri. Jika dia membunuhnya sekarang, dia juga tidak akan hidup. Melihat dia tidak berani menyerang, Cutian menamparnya lagi. Apa statusmu? Berani menyerangku? Murong Sue takut dia tidak bisa menahan diri. Jadi dia patuh kembali ke kediaman jenderal untuk mengambil barang-barang. Setelah Murong Sue pergi, Cutian menunjukkan senyum puas. Sepertinya untuk sementara waktu, Murong Sue tidak akan muncul. Cutian segera tidur untuk mendapatkan energi mistis dalam mimpinya. 6 jam kemudian, dengan terbentuknya 100 helai energi mistis, Cutian menerobos kerana prajurit mistis. Pada saat yang sama, umurnya bertambah 1 tahun lebih. Sekarang dia bisa menggunakan ilusi dan hipnosis. Aneh, kenapa perlu membangun fondasi yang kuat sebelum bisa melanjutkan pengumpulan? Saat itu, Murong Sue kembali dengan pakaian ganti. Tapi setelah mencari, Cutian tidak menemukan uang perak. Jadi dia langsung mengaktifkan mata dewa. Dia menemukan liontin gioknya disembunyikan. Murong Sue, kau berani sekali. Kau berani menyembunyikan harta milik tuanmu. Murong Sue tampak ketakutan. Dia tidak mengerti bagaimana Cutian bisa mengetahuinya. Kali ini kumaafkan kau. Jangan diulangi lagi. Intinya, dia belum bisa membuatnya terlalu terdesak. Kalau tidak, dia akan nekat dan mereka berdua akan hancur. Setelah mendapatkan uangnya, Cutian segera pergi ke jalan dan mencari tahu keberadaan si kembar. Bukankah ini Tuan Muda Chu? Aku tak menyangka kau benar-benar hidup kembali. Melihat itu adalah Liu Dazui si tahu segalanya. Cutian segera bertanya, kemana pelayannya dijual? Tahu segalanya menunjuk ke rumah lelang tak jauh dari sana. Saat ini, rumah lelang sudah penuh sesak, dan barang lelang saat ini adalah Qiyuyu dan Geyu, si kembar. Namun, menghadapi si kembar yang begitu menggemaskan, semua orang tampak jijik. Mereka telah melayani Cutian selama 5 tahun. Mungkin sudah barang bekas, ya, tapi bosnya bilang Cutian impoten. Kedua gadis ini masih baru. Cutian yang duduk di samping langsung marah. Siapa orang brengsek yang menjelek-jelekanku? Harga awal 3.000 tael perak, tidak dijual terpisah. Lelang dimulai. Semua orang mulai menaikkan harga dengan gila-gilaan. Liontin giok itu setelah dinilai bernilai 3.000 tael, masih jauh dari cukup untuk membeli si kembar. Tiba-tiba seorang wanita menaikkan harga. Dia adalah pemilik rumah bordil terbesar di ibu kota, Sang Guanyan. Dia juga ingin membeli si kembar ini untuk dilatih menjadi wanita penghibur papan atas. Hari ini aku, Cutian, ada di sini. Kalian tidak bisa membawa si kembar ini. Si kembar melihat tuan muda yang telah meninggal. Mereka langsung menangis terharu. Tuan Muda Chu, jangan coba-coba menekan kami dengan status menantu kerajaanmu. Sekarang siapa yang menawar lebih tinggi? Dia yang dapat. Barter juga diperbolehkan. Cutian dengan tegas menjadikan Mu Hongsue sebagai barter. Menukarnya dengan si kembar. Boleh kan? Mu Hongsue langsung marah. Aku rasa aku tidak tahan lagi. Semua orang di tempat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Apakah otak Cutian rusak setelah dihidupkan kembali? Dia menukar seorang wanita berbakat dengan 2 pelayan. Karena Cutian adalah pelanggan tetap di rumah hujan bunga. Sang Guanyan dengan tegas mengundurkan diri dari pelelangan. Lagi pula, Cutian sekarang adalah menantu kerajaan. Lebih baik jangan menyinggung perasaannya.
Ini dengan cepat memicu efek domino. Yang lain juga memilih untuk mundur. Takut menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kalian takut dengan status menantunya. Aku tidak takut. Aku tawar 6.000 tael. Chu Tian tidak hanya tidak marah, malah menjadi sangat gembira. Ternyata dia adalah Li Cheng, putra Menteri Keuangan. Mereka berdua adalah dua playboy paling terkenal. Tapi karena Li Cheng selalu kalah dari Chu Tian, dia juga dikenal sebagai yang selalu jadi nomor 2. Untuk menghapus rasa malunya, Li Cheng bermimpi untuk mengalahkan Chu Tian sekali saja. Li Cheng langsung menantang Chu Tian untuk bertanding. Jika aku kalah, semua uangku jadi milikmu. Jika kau kalah, Chu Tian, kau harus memanggilku kakek 3 kali setiap bertemu denganku. Chu Tian langsung menyetujuinya. Setengah jam kemudian, dengan cheat yang dimilikinya, Chu Tian menang seperti yang diperkirakan. Kemudian Chu Tian menggunakan uang yang dimenangkannya untuk membeli si kembar Li dengan harga tinggi. Keduanya kembali ke sisi Chu Tian. Tiba-tiba Li Cheng menyerang dengan kipas di tangannya. Dia curiga Chu Tian bermain curang. Ketiga wanita itu melihat dia berani menyerang tuan muda, langsung menendangnya. Para pelayan melihat tuan muda mereka diserang, tanpa ragu langsung menyerbu. Seperti yang diduga, mereka semua dipukuli hingga tersungkur. Harus diketahui bahwa di generasi muda, selain Mu Rongsui, kedua wanita itu adalah yang terkuat. Li Cheng tidak terima, dan ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Chu Tian. Tanpa pikir panjang, Chu Tian menolak. Aku tidak mau menerimanya, biar kau kesal. Hehe. Tapi Li Cheng menawarkan taruhan 5.000 tael. Awalnya Chu Tian tidak ingin menerima tantangan itu, tapi uangnya terlalu banyak. Ditambah lagi, ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya setelah menerobos ke tingkat Swansea. Kedua saudari itu tampak khawatir, tapi Chu Tian meyakinkan mereka untuk tenang saja. Dia bisa mengalahkannya tanpa pedang. Melihat Chu Tian menyombongkan diri, Li Cheng langsung menyerangnya dengan pedang. Tapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Chu Tian tidak hanya baik-baik saja, tapi dia sendiri malah terkena ilusi Chu Tian. Li Cheng yang terkena ilusi berlutut dan mengaku kalah. Sambil terus berkata, jangan bunuh aku. Cepat bawa tuan mudamu pergi dari sini. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ingat, suruh dia mengirim uangnya ke kediaman putri. Saat itu, seorang pengawal datang menyampaikan pesan. Permaisuri memintamu segera kembali ke istana untuk mengobati putri. Baiklah, Qiu Yu, Dong Yu, ikut aku kembali ke kediaman. Sang Guan Yan menatap kepergian Chu Tian dengan penuh arti. Setelah kembali, Chu Tian memberi hormat pada permaisuri. Sepertinya kau sudah menemukan cara untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Bisa dibilang begitu, mungkin dalam beberapa hari aku akan sembuh. Baguslah, aku sudah menyiapkan barang-barangnya untukmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Fokuslah mengobati putri. Setelah permaisuri pergi, Chu Tian pergi ke samping tempat tidur putri. Bagaimanapun juga, aku bisa hidup karenamu. Apapun yang terjadi nanti, bertemu adalah takdir. Hari ini aku akan menggunakan benang energi Swan ini untuk membuka meridian Rendandu milikmu. 1 jam kemudian, pengobatan selesai, dan putri kita yang cantik akhirnya sadar kembali. Melihat itu, Chu Tian segera memperkenalkan dirinya. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik di hati putri. Namun, putri justru menunjukkan ekspresi jijik. Lagi pula, reputasi Chu Tian sudah diketahui semua orang. Lalu dia mulai memukulnya bertubi-tubi. Mendengar keributan itu, permaisuri masuk. Dia menyadari putrinya sudah bangun, dan langsung berlari memeluknya. Ketika dia tahu putrinya tidak bunuh diri, melainkan diracuni, dia langsung marah besar. Dia berkata akan mengungkap kebenarannya. Putri bertanya mengapa Chu Tian ada di sana. Lalu permaisuri menceritakan tentang pernikahan hantu mereka. Putri langsung mengangkat gada berduri dan hendak membunuh Chu Tian. Tapi dia dicegah oleh permaisuri. Aku sudah diperlakukan seperti ini olehnya. Tapi ibu tidak membelaku. Lebih baik aku mati saja. Lalu permaisuri meminta Chu Tian untuk keluar. Chu Tian pun langsung pergi dengan bijak. Sebenarnya, Ibu Suri juga tidak menyukai Chu Tian itu. Tapi selama dia di sini, para pejabat dan bangsawan tidak akan memaksamu untuk menikah dengan Pangeran Beiyu. Mengerti? Chu Tian yang berada di luar pintu menghela nafas tanpa daya. Dosa apa yang telah diperbuat oleh pemilik tubuh asli ini? Kenapa dia dibenci kemanapun dia pergi? Saat itu, seorang pelayan datang melapor. Pangeran Beiyu datang untuk menjenguk putri. Permaisuri memerintahkan Chu Tian untuk menghadapinya dan mencegahnya masuk. Chu Tian tentu saja tahu niat permaisuri, yaitu ingin menyingkirkannya dengan tangan orang lain. Dan jika identitasnya terbongkar, dia pasti akan mati. Jadi, sesulit apapun, dia harus melewati rintangan ini. Saat itu, seorang pria kekar dari Beiyu mencoba mendobrak pintu. Anjing liar dari mana ini? Berani-beraninya menggonggong di depan kediaman putri. Seekor serigala perak muncul di luar istana. Orang yang duduk di atasnya adalah Pangeran Beiyu, Hu Buhui. Buhui datang untuk menjenguk putri. Putri adalah istriku. Aku yang akan menjaganya. Tidak perlu kunjungan yang mulia pangeran. Mendengar itu, Hu Buhui langsung menekan. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Mu Rongsui. Melihat itu, Mu Rongsui segera menambahkan. Bagaimana mungkin seorang suami tahan dengan penghinaan ini?
Cepat beri pelajaran pada orang-orang Beiyu yang sombong ini. Kemudian, Hu Buhui dan pengawalnya hendak masuk ke kediaman untuk melamar. Chu Tian segera menghadang mereka. Kalian bilang datang untuk melamar putri? Mana hadiahnya? Apa kalian tidak tahu tata krama? Pengawal itu menjawab, bukankah pangeran kami adalah hadiah terbaik? Chu Tian tertawa. Kau bilang pangeran kalian adalah barang yang bisa diberikan sesuka hati? Para penonton tertawa terbahak-bahak. Meskipun pangeran memaksa masuk, dia tidak akan mendapatkan hati putri. Putri kami sangat menyukai puisi. Bagaimana kalau kita adu puisi saja? Kita masing-masing menulis 3 puisi dan putri yang akan menilai siapa yang kalah. Dia tidak boleh lagi mengejar putri. Ekspresi terkejut terlihat di wajah para penonton. Seperti yang diketahui, Chu Tian hanya bisa menggambar kura-kura sejak kecil, dan tidak memiliki pengetahuan sastra sama sekali. Beradu puisi dengan orang lain, bukankah itu akan sangat memalukan? Hu Buhui, yang berpengetahuan luas, langsung menerima tantangan itu. Baiklah, kau yang menentukan temanya, agar aku tidak dituduh menindasmu. Chu Tian, teruslah berlagak. Kita lihat saja apa yang akan kau lakukan jika kalah. Puisi pertama, Hu Buhui menggunakan padang rumput sebagai tema, dan mengusulkan untuk beradu di luar, agar lebih banyak orang yang menyaksikan. Melihat Hu Buhui masih mempersiapkan diri, Chu Tian memulai lebih dulu. Rumput liar di padang luas, tumbuh dan layu setiap tahun. Api liar tak dapat membakarnya habis. Angin musim semi membuatnya tumbuh kembali. Chu Tian hanya menggunakan 1 puisi yang dipelajarinya di sekolah dasar, dan membuat semua orang tercengang. Puisi macam apa itu? Jauh sekali dibandingkan dengan puisi Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia Pangeran, giliran Anda tampil. Cepat, buat orang itu malu. Tapi yang ditunggu-tunggu malah tamparan keras. Apa telingamu tuli? Bagus atau buruk saja tidak bisa dibedakan? Aku meremehkanmu. Puisi pertama ini, kau menang. Yang Mulia Pangeran, memiliki bawahan bodoh seperti itu di sisimu. Sungguh memalukan. Kalau aku sudah memenggal kepalanya. Untuk puisi kedua, gunakan kecantikan putri sebagai tema. Kabar tentang adu puisi ini sampai ke telinga Permaisuri. Permaisuri langsung murka, tapi ketika dia melihat puisi yang ditulis Chu Tian, ibu dan anak itu terkejut. Mereka tidak percaya bahwa puisi itu ditulis oleh Chu Tian. Kemudian, puisi bertema putri pun dikirimkan. Tak ada yang abadi di dunia, kecuali keindahan yang memikat, kecantikan yang mempesona, memukau seluruh dunia. Permaisuri langsung berubah dari marah menjadi gembira. Lihat, betapa puitisnya dia memujimu. Memang, putriku, sangatlah cantik jelita. Chu Tian meminta Hu Hui untuk menulis balasan. Tapi Hu Hui langsung menyerah. Puisi ini mungkin tak akan terlampaui selama ratusan tahun. Aku, Hu Hui, tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Untuk puisi ketiga, Hu Hui ingin menggunakan tema prajurit kedua negara. Untuk melihat apakah Chu Tian bisa menciptakan puisi yang akan dikenang selama ribuan tahun. Anggur di piala malam bercahaya. Hendak minum. Suara pipa mendesak dari atas kuda. Tewas mabuk di medan perang. Jangan ditertawakan. Sejak dulu, berapa banyak yang kembali dari perang? Mungkin inilah gambaran terbaik untuk seorang prajurit. Hari ini, aku, Hu Hui, mengaku kalah. Puisi terakhir ini pasti akan dikenang selama ribuan tahun di Beiyuo. Tapi saat itu, pria kekar itu panik dan langsung menyerang Chu Tian. Sebuah pisau tajam langsung menusuk dadanya. Kau masih merasa belum cukup mempermalukanku? Bilangnya demi aku, tapi malah mencemarkan nama baik Beiyuo. Seperti kata saudara Chu, orang seperti ini memang pantas mati. Untuk mempererat persahabatan kedua negara kita, aku akan meminta izin kepada Kaisar untuk bertanding melawan saudara Chu. Kuharap saudara Chu tidak menolak. Setelah itu, Hu Hui langsung pergi bersama bawahannya. Anda benar-benar ingin berduel dengan Pangeran Beiyuo? Dia mau menerima tantangan puisiku. Tapi aku tidak berani menerima permintaannya. Bukankah itu akan mengurangi wibawaku sebagai Fuma? Kalian tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan membuatnya malu. Murong Sue sangat marah. Dia pikir ini hanya taktik Chu Tian untuk mengulur waktu. Saat Chu Tian kembali ke kamarnya, dia melihat Permaisuri dan Putri memasang ekspresi canggung. Aku baru saja mengusir Pangeran Beiyuo itu. Bukankah seharusnya kalian senang? Kenapa malah memasang wajah canggung? Kami sudah tahu tentang pertandingan itu. Menurutmu, apa kami bisa senang? Mana mungkin kau bisa mengalahkannya hanya dengan 3 jurus itu? Qian Si Chu Tian langsung berterus terang dan mengungkapkan identitasnya sebagai seorang kultivator. Ibu dan anak itu terkejut. Kultivator adalah keberadaan yang sangat langka. Sebenarnya, aku diam-diam berlatih selama ini. Hanya saja aku menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh Ibunda Suri. Aku menyembunyikan fakta ini, karena dengan statusku, mana mungkin aku bisa menyelamatkan putri. Saat mengobatinya, aku juga membantu membuka meridian Ren dan Du-nya. Jadi, aku mohon Ibunda untuk membantuku menunda waktu. Baiklah, Ibu akan memikirkan cara untuk membantumu. Selama waktu itu, berlatihlah dengan giat. Ibu sangat menantikan penampilanmu nanti. Setelah kejadian ini, rasa suka ibu dan anak itu terhadap Chu Tian terus meningkat. Saat ini, Chu Tian merasa masa depannya cerah.
Keesokan harinya, pertandingan antara Cutian dan Huhui menjadi pusat perhatian. Li Cheng, yang awalnya bolos sekolah, melihat pemandangan ini, dan segera bersumpah dengan marah. Suatu hari nanti, aku pasti akan mengalahkanmu. Melihat tuan muda begitu marah, bawahannya segera menjilat. Beraninya dia membuat tuan muda marah. 5.000 tael perak yang kita kalahkan dari Cutian, anggap saja hilang. Namun, Li Cheng malah menendangnya hingga terpental. Kau ingin aku menjadi orang yang mengingkari janji? Nama baikku sudah dirusak oleh kalian. Kemudian dia berlari ke sekolah untuk belajar. Cutian, lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengalahkanmu. Sang Guanyan juga melihat puisi-puisi ini. Namun, pelayan di sampingnya merasa Cutian berbohong. Tetapi Sang Guanyan tidak berpikir demikian. Di seluruh dunia, siapa lagi yang memiliki bakat sastra seperti ini? Dan begitu banyak orang yang menyaksikan duel mereka. Soalnya juga diberikan langsung oleh Raja Beiyu. Bagaimana mungkin ini curang? Sepertinya Cutian ini orang yang menarik. Di sisi lain, di kediaman putri, Kaisar melihat putrinya hidup kembali, terharu dan ingin memeluknya. Namun, sang putri menolaknya dengan jijik. Sinar bisa seperti ini semua berkat jasa suami. Tak disangka dia memiliki kemampuan seperti ini. Memang pantas diberi hadiah. Kemudian, Permaisuri menyerahkan puisi karya Cutian. Kaisar pun mengerti maksud Permaisuri. Sekarang, keluarga Chu memiliki jutaan tentara dan 2 orang jenius, sedangkan Cutian hanyalah anak yang dibuang dan telah dihina oleh keluarganya. Tetapi di istana, dia bukan seperti itu. Mendukungnya bukanlah ide yang buruk. Maka dari itu, Kaisar memerintahkan agar duel mereka diadakan sebulan kemudian. Sang putri menguap sambil memeluk buku kultivasi yang dicari untuk Cutian. Entah dia berlatih dengan sungguh-sungguh atau tidak. Nanti jangan sampai memohon ampun dan bersujud. Lalu dia melompat-lompat, siap untuk melihat-lihat. Cutian, aku menemukan buku latihan energi spiritual untukmu. Namun, sedetik kemudian dia tertegun seperti sedang sembelit. Karena saat ini, kedua gadis kembar itu sedang melayaninya dari kiri dan kanan. Sang putri segera mencubit telinga Cutian. Dasar brengsek, aku membantumu dengan baik, tapi kau malah memelihara wanita lain di sini. Kedua gadis kembar itu buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya pelayan, dan baru saja memijat tuan muda. Melihat tatapan tajam sang putri, Cutian gemetar ketakutan. Saat itu, Li Cheng tiba-tiba muncul sambil membawa uang, dan berkata, aku mengaku kalah dan tidak pernah berhutang. Namun, begitu masuk, dia melihat adegan kekerasan dalam rumah tangga ini. Sang putri menjadi lebih marah setelah mengetahui bahwa Cutian pergi berjudi. Li Cheng buru-buru menjelaskan, Cutian, yang berkeringat deras, buru-buru bersumpah. Ingat, hal terpenting sekarang adalah pertandingan. Jika kau berani kalah, aku akan mengebirimu sendiri. Setelah mengancam, sang putri pun pergi perlahan. Cutian memeluk Li Cheng. Terima kasih banyak, Tuan Muda Li. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskan pada sang putri. Tapi Li Cheng tidak termakan rayuan itu. Dia juga mengancam, pertandingan berikutnya akan tentang puisi. Keahlianmu, hanya aku, Li Cheng, yang bisa mengalahkanmu. Setelah mereka pergi, kedua gadis kembar itu buru-buru meminta maaf kepada Cutian sambil menangis. Cutian buru-buru mengangkat mereka. Jangan menangis, rawat saja aku baik-baik mulai sekarang. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanku. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Cutian telah menjadi prajurit spiritual, mereka tersenyum gembira dan ingin melihat kemampuannya. Sedetik kemudian, mata Cutian memancarkan aura ungu. Tiba-tiba dia menggunakan ilusi. Qiyuyu merasakan kekuatan Cutian. Tapi saat itu, wanita pengganggu suasana itu muncul lagi. Cutian, kau benar-benar berani. Begitu sang putri pergi, kau mulai bermesraan. Cutian, yang momen baiknya diganggu, menjadi marah. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku, seorang menantu kerajaan. Mulai sekarang, kau tidur di kamar samping luar. Qiyuyu dan Beiyu tidur di kamar tidur kedua. Murong Sue sangat marah hingga giginya hampir patah. Aku akan melihatmu bersenang-senang selama 7 hari lagi. Melihat kepergian Murong Sue, wanita ini ingin membunuhku. Kalian berdua harus berlatih keras untuk membantuku. Setelah semalaman berusaha keras, Cutian akhirnya membuka semua meridiannya, dan matanya berevolusi menjadi mata bintang bulan. Seketika, kekuatan bintang dan bulan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke matanya dan berubah menjadi energi spiritual. Ilusinya pun meningkat ke level yang lebih tinggi. Dia bisa mengubah apapun yang dia inginkan. Tetapi hanya dengan membayangkan kedua gadis kembar dan sang putri, Cutian mimisan dan pingsan. Hari ini seharusnya menjadi hari kematian Cutian. Murong Sue membuka pintu dengan penuh harap. Sedetik kemudian, dia tertegun. Ternyata Cutian tidak mati, dan tubuh serta jiwanya menjadi sangat baik. Ketika Ibu Suri mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk segera bertindak dan memerintahkan Murong Sue untuk membunuhnya. Bagaimanapun caranya, dia tidak boleh hidup melewati malam ini. Di sisi lain, setelah tidur seharian,
Chu Tian akhirnya mencapai tingkat 2 prajurit spiritual. Umurnya pun bertambah 1 tahun. Tak lama, Mu Rongsue datang membawakan semangkuk sup ayam lezat. Berkata ingin memberikannya makanan bergizi. Melihat Mu Rongsue yang begitu perhatian, Chu Tian menjadi waspada. Ia segera mengaktifkan mata tembus pandangnya dan menemukan bahwa makanan itu telah diracuni. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Mu Rongsue, Chu Tian menyuruhnya untuk mengambil minuman keras untuk merayakan kesembuhannya. Makanlah, makanlah. Setelah kenyang, cepatlah pergi. Chu Tian tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Ketika dia memberitahu kedua gadis itu bahwa makanan itu beracun, keduanya terkejut. Wanita itu terlalu berani, karena dia begitu terburu-buru. Kita balas dendam saja. Kedua gadis itu tampak serius. Tuan muda, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Ketika Mu Rongsue membuka pintu lagi, dia mendengar teriakan kedua gadis itu. Chu Tian terbaring tak bergerak di lantai. Mu Rongsue berpura-pura memeriksa Chu Tian. Kedua gadis itu bergegas keluar untuk memanggil tabib. Mu Rongsue langsung menghentikan mereka. Tidak ada yang boleh pergi, atau aku akan membunuh kalian. Kedua gadis itu ketakutan dan gemetar. Saat ini, Mu Rongsue menunjukkan wajah aslinya. Akhirnya aku menunggu hari ini. Setelah membunuhmu, aku bisa bersama kakak Tian Yang. Dan sampah sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Beraninya kau meracuni Fuma, berlututlah. Mu Rongsue terkejut. Bukankah Permaisuri harusnya di istana? Bagaimana dia bisa ada di sini? Detik berikutnya, rambut Mu Rongsue dijambak. Namun, Permaisuri saat ini juga berubah wujud, menjadi Chu Tian sialan itu. Tapi saat ini, pedang 80 cm milik kedua gadis sudah menancap di tubuhnya. Wanita jahat, berani membunuh tuan muda, aku akan mencincangmu. Dia meraung keras, auranya yang kuat langsung menerbangkan ketiganya. Dia menggunakan jurus cakar tulang elang putih 9 untuk menyerang Chu Tian. Chu Tian dengan cepat menghindari serangan fatal itu. Tapi Mu Rongsue sudah kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, Chu Tian tertusuk pedang di dadanya dan terlempar ke belakang, tertancap di dinding oleh pedang. Tidak sadarkan diri, Mu Rongsue gemetar karena kegirangan. Akhirnya berhasil. Kalau bukan demi kakak Tian Yang dan Bibi, orang berbakat sepertiku tidak akan bersamamu. Sekarang aku akhirnya menyelesaikan tugas Bibi dan membunuhmu. Akhirnya aku pantas untuk kakak Tian Yang. Tapi penjahat selalu banyak bicara sebelum mati. Saat itu, Chu Tian tiba-tiba berdiri, merobek bajunya dan memperlihatkan baju zirah di dalamnya. Seranganmu tidak sakit sama sekali. Mu Rongsue gemetar karena marah. Jangan senang dulu, Bibi dan kakak Tian Yang pasti akan membalaskanku. Namun, sebelum selesai bicara, dia tewas. Chu Tian segera menyuruh kedua gadis itu menyembunyikan mayat Mu Rongsue. Hal ini tidak boleh diketahui siapapun. Lalu dia berganti pakaian dan bersiap tidur. Detik berikutnya, dia muncul di mimpinya, dan langsung berlatih Tai Chi, dan berlatih semalaman suntuk. Saat bangun tidur, Chu Tian menyadari bahwa tubuh dan jiwanya terasa lebih baik daripada kemarin. Yang membuatnya lebih gembira adalah, tenang energi spiritualnya bertambah lebih dari 30. Dengan begini, Pangeran Beiyu itu bukan apa-apa. Ia segera memanggil kedua pelayannya untuk menguji hasil kultivasinya. Namun, kedua gadis itu agak ragu-ragu. Karena sepengetahuan mereka, Chu Tian tidak pernah mempelajari seni bela diri apapun. Namun Chu Tian menyuruh mereka untuk menyerangnya sekuat tenaga. Kedua gadis itu pun menyerangnya. Tapi Chu Tian sekarang telah berubah. Dengan satu gerakan, ia menghindar. Ia juga dengan lincah menggunakan jurus Tai Chi. Lalu dengan jurus 4 ons mengalahkan 1000 kati. Kedua gadis itu langsung terpental. Kedua pelayan itu bingung. Kapan tuan muda mempelajari jurus sekuat itu? Chu Tian pun mulai menyombongkan diri. Ini adalah jurus tingkat tinggi yang kuciptakan sendiri saat tidur. Kedua pelayan itu terkejut. Seluruh keluarga Chu hanya memiliki satu jurus tingkat tinggi. Jurus itu sangat langka dan istimewa. Bagaimana tuan muda bisa melakukannya? Chu Tian semakin membuat kedua pelayan itu terpesona. Saat malam tiba, kedua pelayan itu berkata bahwa sekarang sudah ada yang menanyakan keberadaan Mu Rongsue. Jika begini terus, cepat atau lambat akan terbongkar. Sepertinya sekarang hanya bisa menguburnya di lubang. Lalu ia mengaktifkan mata dewa untuk melihat apakah ada yang mengawasi. Ia menemukan sekelompok pembunuh bertopeng. Apakah ini pembunuh yang dikirim ibu tiriku? Ini istana putri. Beraninya dia, namun detik berikutnya, ia melihat para pembunuh itu menuju ke arah sang putri. Chu Tian tidak berani menunda. Ia langsung berlari ke arah sang putri. Lagi pula, jika sang putri kenapa-kenapa, ia juga tidak akan selamat. Dan para pembunuh ini begitu mudahnya masuk ke istana putri. Seolah-olah sudah berlatih sebelumnya. Dan Chu Tian tidak peduli lagi. Ia langsung berteriak, "Putri, ada pembunuh. Lari." Melihat aksinya ketahuan, para pembunuh segera mundur. Chu Tian juga langsung kabur. Karena para pembunuh itu semuanya berada di tingkat pemurnian tubuh tahap 6. Dan pemimpinnya bahkan mencapai tahap 8. Di sisi lain,
pintu kamar sang putri terbuka. Pengawal kerajaan sudah siap siaga. Mohon putri jangan keluar. Dan suami putri sudah memancing para pembunuh pergi. Sang putri langsung panik saat mendengarnya. Kalian cepat lindungi dia. Cutian masih harus mengikuti kompetisi. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Tapi para pembunuh itu juga menemukan Cutian. Untuk menyelamatkan diri, ia meminta sistem untuk menyembunyikan kultivasinya. Lalu ia berpura-pura menjadi seorang ahli yang bijaksana. Siapa yang menyuruh kalian bertindak sendiri? Tahukah kalian? Tanpa peringatanku, kalian sudah mati. Dan hampir menggagalkan rencana orang penting itu. Cutian benar. Para pembunuh itu tertipu. Cutian terus mengarang cerita.